Mana omah iki? Helikopter yang mengangkut rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono mendarat darurat di Bukit Tamiai, Muara 4 Kerinci 19 Februari lalu. Langkah darurat ini diambil karena helikopter terkendala cuaca buruk. Selain itu, kabut tebal menyelimuti jalur penerbangan sehingga jarak pandang terbatas. Beruntung, 8 orang penumpang selamat, tapi tidak mulusnya pendaratan membuat semua rombongan menderita luka. Upaya evakuasi dilakukan baik dari darat maupun melalui udara. Namun sayang, lagi-lagi cuaca buruk menghambat proses evakuasi. Titik koordinat helikopter baru ditemukan pada Senin pagi atau hari kedua pencarian. Tim langsung menurunkan logistik berupa bahan makanan, selimut hingga power bank. Di hari yang sama, tim dari Satbrimob Polda Jambi berhasil mencapai titik pendaratan melalui jalur darat. Cuaca buruk terus menghambat proses evakuasi. Setelah beberapa kali percobaan, baru pada Selasa pagi semua personel berhasil dievakuasi. Evakuasi menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Proses pengangkatan Kapolda tidak berjalan mulus. Drakbar yang membawa Kapolda bersama seorang anggota Kopasgat harus berputar belasan kali di udara sebelum masuk ke helikopter. Irjen Rusdi Hartono diketahui mengalami patah tangan kanan dan sakit pada bagian punggung. Kini Kapolda sudah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Seorang petugas Satpol PP ditusuk di bagian perut oleh pedagang kopi di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Peristiwa bermula ketika korban sedang berjaga agar pedagang tidak melintas di Jalan MH Tamrin. Melihat pedagang kopi keliling yang melawan arus dari arah Tamrin City menuju Hotel Pullman, korban mencoba menghalaunya agar kembali memutar arah. Saat korban berupaya mengambil termos pelaku, aksi saling rebut membuat termos pecah. Pelaku pun kalap dan mengambil gunting kemudian menusuk korban. Sementara video amatir yang merekam aksi Satuan Polisi Pamong Praja melumpuhkan pelaku penusukan rekan mereka menjadi viral di media sosial. Telah terjadi kecelakaan barusan ambulan dengan truk. Video amatir ini merekam inkubator bayi yang baru dievakuasi warga dari dalam ambulans yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Tampak bayinya sudah dievakuasi menuju rumah sakit terdekat. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di lampu merah Tonjong, Jalan Jenderal Sudirman, Ciamis, Jawa Barat, Kamis pagi. Sebuah ambulans milik rumah sakit swasta bertabrakan dengan kendaraan box hingga terbalik. Kecelakaan terjadi diduga saat ambulans menerobos lampu merah. Di waktu bersamaan, dari arah Tasikmalaya melaju mobil box dalam kecepatan tinggi karena lampu sudah hijau. Ambulans tengah mengangkut bayi yang baru berusia 3 hari. Rencananya akan dirujuk menuju rumah sakit di kota Tasikmalaya. Beruntung, bayi dan 4 penumpang termasuk sopir lolos dari maut. Warga desa Padang Jaya, Dusun Ciguling Harjo, Kecamatan Majenang, Cilacap, dikagetkan oleh suara ledakan yang cukup keras berasal dari rumah seorang warga desa. Ledakan diduga berasal dari petasan yang tengah dibuat oleh warga bernama NR, pemilik rumah tersebut. Akibat ledakan, bangunan rumah bagian belakang hancur berantakan, dan NR tewas terpental ke dalam kolam dengan kondisi mengenaskan. Pihak Polresta Cilacap masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan beberapa barang bukti untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Minggu malam, warga Blitar, Jawa Timur dikagetkan dengan suara ledakan yang memekakan telinga.
Ya Allah, gimana omah iki? Ledakan tersebut berasal dari salah satu rumah di Dusun Sadeng, Desa Karangbendo. Warga pun gempar. Mereka mendapati sejumlah rumah rusak, bahkan ada yang rata dengan tanah. Akibat peristiwa ini, 4 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Beberapa jam sebelum kejadian, beberapa orang sedang sibuk membuat petasan di rumah Darman. Biasanya pesanan petasan meningkat saat mendekati hari-hari besar. Salah satunya mendekati bulan Ramadan seperti sekarang ini. Maka tak heran jika kali ini mereka membuat petasan dalam jumlah banyak. Pihak kepolisian memperkirakan jumlah bahan peledak berada di kisaran 20 kg. Sementara, Tri Budiman sedang sibuk bekerja ditemani istri dan buah hatinya. Rumah mereka hanya berjarak 20 meter dari dapur pembuatan petasan. Lokasi keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah rumah kosong. Ya, Tri Budiman bekerja di salah satu perusahaan online yang hampir semua tugasnya bisa dikerjakan dari rumah. Tapi berbeda dengan hari biasanya. Malam itu Tri Budiman sudah tak kuat menahan kantuk, padahal malam belum begitu larut. Biasanya Tri Budiman tidur menjelang dini hari. Rasa kantuk yang teramat sangat akhirnya memaksa Tri Budiman untuk segera tidur. Sementara itu, di saat keluarga kecil ini tengah terlelap, kesibukan masih terlihat di rumah Darman. Beberapa orang masih sibuk meracik petasan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada keluarga Tri Budiman? Padahal kamar yang mereka tempati satu garis lurus dengan dapur tempat sumber ledakan. Sudah pasti arah ledakan menuju ke tempat keluarga kecil tersebut tidur. Ya Allah, gimana omah iki? Ledakan ini membuat langit Blitar memerah. Tak hanya itu, suaranya terdengar hingga sejauh 20 km dari lokasi kejadian. Di tengah kepanikan, warga berusaha mencari warga yang selamat di balik reruntuhan rumah. Sementara Tri Budiman terpendam di balik puing-puing rumah. Dengan menahan rasa sakit, dia berusaha mencari keberadaan keluarganya. Itu ledakannya itu dari runtuhan tembok dari tempat tinggal kakak saya. Jadi waktu pusat ledakan, timurnya rumah kakak saya tapi kosong, timurnya lagi baru rumah saya. Itu karena posisinya mepet dengan rumah kakak saya, jadi runtuhannya itu nimpa ke kamar, runtuhan temboknya itu. Tolong! Harapan untuk selamat muncul saat mendengar rintihan suara istrinya meminta tolong. Ia pun segera mencari keberadaan istri tercinta. Alhamdulillah, Tri Budiman akhirnya menemukan sang istri di balik reruntuhan. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha mengeluarkan sang istri dan anaknya dari balik puing. Seakan tak memperdulikan kondisi badannya, Tri Budiman segera membawa keluarganya ke puskesmas guna mendapatkan perawatan medis. Saya keluar, lihat kondisi sekitar, memang semuanya morat-marit ya, atau rata kepukul imbas dari ledakan. Lalu saya inisiatif naik motor untuk ke puskesmas duluan sebelum tempatnya ramai. Sungguh tak bisa membayangkan apa yang dirasakan Tri Budiman dan warga Dusun Sadeng lainnya. Bagaimana tidak, saking dahsyatnya ledakan ini membuat sekitar 25 rumah mengalami kerusakan baik parah maupun sedang. Bahkan beberapa rumah rata dengan tanah. Peristiwa Minggu malam kelabu ini memakan korban 4 orang tewas, sedangkan sekitar 23 orang menderita luka-luka. Beruntung, Tri Budiman, istri dan anaknya selamat dari ledakan yang diracik oleh tetangganya ini. Luka yang dialami membuat mereka harus mendapat perawatan di rumah sakit. Hanya rasa syukur mereka panjatkan.
terlebih saat melihat kondisi anaknya. Hanya mukjizatlah yang bisa membuat sang buah hati selamat. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan ya. Masih keajaibannya anak saya meskipun tertimbun runtuhan batako tapi nggak kenapa-napa, cuma lecet di kepala.